Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Widya Arista. Pada mata kuliah Social Science for Primary One hari ini, kita telah memasuki pada sesi ketiga, yaitu tentang Characteristic of Social Studies in Elementary School. Nah, mengenai tentang Social Studies, apakah masih ingat apa yang disebut Social Studies? Social studies is the integrated study of the social science and humanity to promote civic competence. Ya, pendidikan sosial atau ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai macam ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang mempromosikan untuk kompetensi kewarganegaraan. Jadi, terkait dengan membentuk warga negara yang baik. Itu inti dari pembelajaran IPS. Masih ingat dengan tujuan IPS di SD? Ada 3. Yang pertama adalah to develop the potential of learner to be sensitive to social problem that occur in the community, yaitu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki sensitif sosial, mempunyai kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang timbul atau terjadi di lingkungan tempat tinggalnya ataupun masyarakatnya. Yang kedua adalah have a positive mental attitude, yaitu mempunyai mental positif, pemikiran positif, tindakan-tindakan positif, ya. Yang ketiga adalah skillfully overcome every problem that occur every day, both that be feel himself and the community. Mempunyai keterampilan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kehidupannya sehari-hari yang berkaitan dengan dirinya maupun dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Jadi, perlu diingat-ingat, inilah merupakan menjadi tujuan pembelajaran IPS di SD. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang disiplin ilmu sosial. Mungkin kalian sudah tahu pada saat kalian di SMA yang jurusan IPS pasti membahas tentang ekonomi, ya, ilmu yang pelajari tentang sistem produksi, konsumsi, distribusi gitu ya. Sistem ekonomi, jual beli dan sebagainya. Geografi mempelajari tentang wilayah, tentang eh, keadaan permukaan, ya, berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. History adalah tentang sejarah. Sosiologi yang mempelajari tentang interaksi antar manusia, manusia satu dengan manusia yang lainnya. Antropologi mempelajari tentang hasil dari produk karya manusia yang bisa berupa warisan budaya, warisan benda, ataupun hasil-hasil dari kebudayaan masyarakat, ya, antropologi. Dan politik mempelajari tentang bagaimana menjadi warga negara yang berkontribusi pada pembangunan, pada kemajuan, ya, yang berkontribusi pada kemaslahatan di sebuah wilayah. Nah, adapun terkait dengan pendidikan IPS, kalau menurut taksonomi Bloom, ya, itu ada 3 domain pengetahuan. Yang pertama adalah kognitif, yang berkaitan dengan kognisi seseorang, pengetahuan. Yang kedua adalah afektif, yang berkaitan dengan sikap, perilaku. Yang ketiga adalah psikomotorik. Jadi, pendidikan IPS itu akan memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa atau peserta didik terkait dengan pengetahuan kognitif, pembentukan sikap, dan juga
keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah sosial di kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, elementary students are still in concrete operation stage with the characteristic of, nah di SD itu dia masih pada operasional konkret. Nah, mungkin kalau kalian sudah mendapatkan materi tentang learning theory, itu adalah teori PAC, teori tentang kognitivistik atau kognitivisme. Nah, siswa SD itu masih pada operasional konkret. Yaitu apa? Yang pertama adalah attention is easy to switch and focus on the immediate environment. Perhatiannya mudah dialihkan dan fokusnya itu pada lingkungan-lingkungan yang terdekat. Have encouragement to investigate the inquiry to something to be desired. Memiliki dorongan, ya, semangat untuk menyelidiki sesuatu, menemukan sesuatu terhadap sesuatu yang dia inginkan. Likes on moving object, suka pada benda-benda yang bergerak. Makanya guru dalam mengajarkan materi IPS itu harus dengan alat peraga, harus dengan media, sesuatu yang mereka bisa sentuh, bisa lakukan, bisa praktekkan, ya. Yang terakhir adalah have a lot imagination, yang punya banyak imajinasi, menggugah imajinasi mereka, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pembelajaran, guru itu memang harus kreatif, ya. Bagaimana mendesain pembelajaran IPS, bagaimana membuat media pembelajaran dengan siswa, bagaimana merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai strategi, ya, yang menarik, yang membuat siswa aktif dan juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pada materi pada pertemuan berikutnya, tentunya lebih menarik lagi, ya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya dan tetap sehat selalu.